Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lukmana dengan NIM 070128242911. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hukum dagang dengan materi perusahaan. Baiklah, yang pertama ada definisi dan asosiasi berbadan hukum. Perusahaan adalah asosiasi berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956. Sebuah perusahaan hanya dapat dianggap sah setelah terdaftar, dan jika tidak terdaftar, ia dianggap sebagai asosiasi yang ilegal. Kemudian ada badan hukum terpisah dari perusahaan yang memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari anggotanya, yang berarti bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Kemudian yang kedua, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan dan tidak dapat digugat oleh kreditur perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham dapat menjadi debitur atau kreditur perusahaan. Selain itu, perusahaan memiliki properti sendiri dan pemegang saham tidak memiliki hak langsung atas properti tersebut. Tanggung jawab yang terbatas. Salah satu fitur penting dari perusahaan adalah tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab anggota dibatasi pada nilai nominal saham yang mereka miliki. Jika seorang anggota ingin keluar dari perusahaan, ia hanya berhak atas harga saham yang dimilikinya. Ini memberikan perlindungan bagi pemegang saham dari risiko kerugian yang lebih besar. Kapasitas kontraktual. Perusahaan memiliki kapasitas kontraktual penuh dan dapat melaksanakan kontraknya sendiri. Anggota perusahaan dapat mengadakan kontrak dengan perusahaan, tetapi mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perusahaan, kecuali jika mereka secara pribadi lalai. Sifat perusahaan. Yang pertama ada keberadaan yang abadi. Perusahaan memiliki keberadaan yang abadi, yang berarti ia tidak akan berakhir kecuali dibubarkan oleh hukum. Kehidupan perusahaan tidak tergantung pada kehidupan anggotanya, sehingga kematian atau pensiun anggota tidak memengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang kedua ada segel umum. Perusahaan bertindak melalui direksi dan tidak dapat menandatangani dokumen untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, undang-undang mengatur penggunaan segel umum sebagai pengganti tanda tangan. Semua kontrak yang dibuat oleh direksi harus disertai dengan segel umum perusahaan untuk mengikat secara hukum. Properti yang terpisah. Perusahaan dapat memiliki, menikmati, dan membuang properti atas namanya sendiri. Meskipun modal dan asetnya disumbangkan oleh pemegang saham, mereka tidak dapat mengklaim kepemilikan atas aset perusahaan tersebut. Yang keempat ada kepribadian korporat. Kepribadian korporat menunjukkan bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemegang sahamnya. Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan. Kasus Solomon V. Solomon menegaskan prinsip ini di mana perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah. Selanjutnya ada klasifikasi perusahaan. Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan pendirian, kepemilikan, tanggung jawab, dan jumlah anggotanya. Berdasarkan pendirian tersebut, perusahaan dapat berupa perusahaan sewaan, perusahaan hukum, atau perusahaan terdaftar. Berdasarkan tanggung jawab, perusahaan dapat dibatasi oleh saham, dibatasi oleh jaminan, atau bahkan tidak terbatas. Berdasarkan jumlah anggota, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan publik. Kemudian yang terakhir ada manajemen yang didelegasikan. Perusahaan tidak dapat bertindak sendiri dan harus bergantung pada anggotanya untuk operasionalnya. Oleh karena itu, manajemen didelegasikan kepada direksi yang dipilih oleh pemegang saham. Terima kasih.